Hey guys, welcome back to Pixelfocus. Tempatnya kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan dan harian. Nah hari ini saatnya untuk Pixel Battle. Gue nggak tahu edisi keberapa. Yang jelas saatnya buat Pixel Battle Redmi Note 14 5G, Tecno Camon 40 sama Infinix Note 50 Pro. Nah 3 HP ini tuh punya price range yang mirip-mirip ya. Emang sih ada selisih harga beberapa ratus ribu, tapi karena ketiga HP ini punya kamera yang bagus-bagus banget, makanya gue rasa layak buat di battlein. Nah guys, seperti biasa gue bakal tandingin ketiga HP ini di 32 kategori, dari wide, ultra wide, digital zoomnya, portrait video, stabilisasi, apalagi ya? Banyak banget ya? Extreme light, night mode, dan masih banyak kategori lainnya. Jadi kalau kalian pengen tahu nih HP mana yang paling bagus kameranya secara detail, sedetail-detailnya, stay tune terus, tonton sampai habis. Come on, let the battle begin. Yuk kita mulai dari perbandingan speknya. Satu yang langsung terlihat ya, walaupun kamera utamanya Redmi punya resolusi paling tinggi, tapi ukuran sensornya sebenarnya paling kecil dibanding dua yang lainnya. Namun kelebihannya Redmi, dia punya kamera makro. Untuk video recording, untuk Camon dan Infinix bisa sampai up to 2K, Redmi cuma up to Full HD. Dan kamera ultrawide-nya Redmi ini nggak punya autofocus. Nah, di segmen pertama di menu NUI kamera, seperti last time, kita punya 8 kategori. HP yang punya fitur terbaik di kategori tersebut akan gue kasih poin 2. Juara 2-nya gue kasih poin 1, dan juara 3-nya nggak dapet poin. Yuk kita mulai. Di bagian standar fotonya, maximum zoom di Redmi itu 20 kali, di Camon 15 kali, dan di Infinix 10 kali. Selain perbedaan itu, fitur-fitur lainnya sebenarnya sama aja. Ada watermark, ada grid, ada timer, dan lain-lain. Jadi poin di sini gue kasih berdasarkan maximum zoomnya. Di mode standar video, Camon dan Tecno bisa maximum zoom sampai 10 kali at least di wide kameranya. Tapi maximum zoom di Redmi cuma sampai 6 kali. Max resolutionnya di Camon dan Infinix bisa sampai 1440p, tapi di Redmi cuma sampai 1080p. Dan masih banyak settingan di Camon dan Infinix yang nggak ada di Redmi. Jadi untuk fitur videonya, Camon dan Infinix itu seri, Redmi paling kurang. Untuk foto portraitnya, di Redmi tuh nggak bisa di zoom sama sekali. Di Infinix masih bisa di zoom sampai 2 kali. Di Camon paling lengkap karena bisa diperbesaran 1 kali, 1,5 kali, dan 2 kali. Sementara itu di portrait videonya yang Redmi sayangnya nggak punya fitur ini ya. Sementara portrait video di Camon dan Infinix tuh sama persis dari segi kelengkapan fiturnya. Lagi-lagi seri buat Infinix dan Camon, tapi 0 poin buat Redmi. Untuk pro fotonya, Redmi itu paling lengkap. Dan walaupun Camon dan Infinix punya fitur mattering, tapi di Redmi kita bisa save presets. Belum lagi maximum ISO-nya tuh bisa sampai 12.800. Nah untuk mode pro video, nggak ada yang punya fitur ini, jadi semuanya dapat skor 0. Untuk fitur ekstra, ketiganya punya fitur high resolution, panorama, slow motion, dan lain-lainnya yang standar-standar. Tapi Redmi nggak punya dual video, dan Camon punya flash snap, sementara Infinix punya street snap. Jadi imbang buat mereka, dan Redmi paling bawah. Nah kontras dari sebelumnya, justru di general setting Redmi itu lengkap banget. Banyak settingan yang penting ada di Redmi, seperti misalnya atur frame rate, pilih format perekaman, mau nyalain atau matiin IS, dan masih banyak lagi. Jadi udah jelas Redmi pemenangnya, Camon dan Infinix sama rata. Nah guys, setelah melewati segmen pertama yaitu fitur dan UI kamera, ini adalah ringkasan poin-poin yang udah didapatin oleh ketiga HP ini. Nah sementara Tecno Camon 40 memimpin dengan skor 8,5. Yang lain kira-kira bisa nyusul nggak ya? Yuk kita lanjutin aja battle-nya. Hey guys, intermezzo sebentar ya. Jadi gue pengen sharing nih. Gue pengen sharing kalau produk-produk yang di-review di Pixelfocus tuh gue beli sendiri. Jadi dari biayanya, dari segi waktunya, dari segi tenaganya tuh gue ngerjainnya semuanya sendiri. Dan karena gue punya kerjaan lain juga, jadi gue harus kerjaan itu sampingan. Pas gue pulang kantor, gue ngerjain gitu. Makanya kadang-kadang videonya lama baru terbit. Nah guys, jadi kalau kalian bersedia untuk nge-like video ini, lalu subscribe channel gue, dan juga yang paling penting nih, nyalain loncengnya ya.
Itu gue tuh sebenarnya berterima kasih banget karena ngebantu gue banget. Jadi thank you banget. Nah sekarang baru kita lanjut. Ayo kita lanjutin battle-nya. Nah guys, di segmen blind test ini sebenarnya gue kasih kesempatan untuk kalian nebak mana yang favorit kalian tanpa kalian tahu tipe HP-nya. Nah jadi tipe HP-nya nggak akan gue kasih tahu ya, supaya kalian bisa pilih secara lebih objektif tanpa ngelihat mereknya. Gue juga nggak akan kasih analisis apapun supaya kalian bisa menilai tanpa pengaruh atau influence dari gue. Nah ini bawahnya nggak rata ya. Ini kalau gue pending kayak gini kira-kira. Gue lagi ya. Nah, tuh kita coba ke sana sedikit ya. Gimana, kalian udah tahu mana yang paling kalian suka? Kalau masih belum jelas, ini gue tambahin low light-nya. Oke, kita sekarang kita buat tes kamera depannya ya guys ya. Ini kalau julurin tangan segini lah kira-kira. Nah, kalian tahu nih mana yang paling jelas ya. Nah guys, segera tentukan pilihan kalian ya. Karena dalam 1 menit ke depan gue akan kasih jawabannya ya. HP yang kiri, tengah, dan kanan tuh HP yang mana. Yo guys, ini Full HD 30 fps, low light ya. Di sini agak terang, lihat ada lampu ya. Kita lihat mana ada flare-nya paling banyak. Nah guys, gue harap kalian udah tentuin pilihan kalian karena ini adalah akhir dari blind test ini. Nah, jenis HP-nya gue review dalam 3 detik ya. Nah guys, welcome to Daylight Testing. Di sini ada 8 kategori seperti sebelumnya. Ponsel yang terbaik di beberapa kategori akan gua kasih nilai maksimum 3. Kecuali di beberapa kategori yang penting banget nilai maksimumnya adalah 5. Nah kalau ketiga ponsel imbang, kita rata-ratain aja skornya ya. Misalnya di kategori yang ini nih, 3 tambah 2 tambah 1 dibagi 3 rata-ratanya tuh 2. Gimana? Udah cukup jelas kan? Yuk kita mulai dengan ultrawide-nya. Nah guys, ultrawide ketiganya tuh sebenarnya nggak ada yang bagus-bagus banget. Sensornya memang terlalu kecil. Dan walaupun Redmi sekilas kayak lebih tajam, itu sebenarnya cuma di sharpen aja. Tepiannya aja kelihatan tajam. Tapi kalau kita udah perhatikan tekstur dan detail di kayu, di air laut, di awannya tuh sebenarnya Redmi yang paling kurang. Coba perhatikan riak-riak air di lautnya, yang Redmi tuh paling sedikit karena detailnya hilang. Belum lagi bagian gelap atau shadows di pepohonan di belakang itu paling nggak jelas di Redmi. Ditambah lagi, foto Redmi tuh paling gelap sendiri padahal situasinya cukup terang. Dan detail-detail silaunya tuh sering hilang ya. Misalnya di awan ini nggak kelihatan highlights-nya. Sementara Infinix dan Canon menurut gue cukup imbang. Untuk kamera utamanya, ketiganya terlihat tajam. Tapi kalau kita perbesar, detail yang tekstur di Canon dan Infinix tuh tajamnya natural ya, nggak hasil dipertajam. Yang Redmi tuh cuman kayak efek di oversharpen. Kelihatan banget dari detail di alisnya. Lalu kalau kita intip detail lainnya kayak tas ini misalnya, kelihatan teksturnya udah agak soft di Redmi. Soal akurasi warna nggak ada yang paling akurat sih, tapi Redmi dan Canon tuh lumayan mendekati aslinya. Sementara Infinix suka agak kekuningan. Soal dynamic range-nya, Redmi paling kurang. Jadi di sini Redmi punya 2 kekurangan, detail dan dynamic range. Kekurangan Infinix di skin tone yang sering kekuningan. Canon tuh all-round paling nggak kelihatan kekurangannya. Selain skin tone yang oke, nangkep bajunya juga bener nih, karena birunya tuh bukan keunguan ya, tapi biru agak navy. Keseluruhan tone-nya punya kesan hangat tanpa berlebihan. Dan menunjukkan bahwa pagi itu memang ada matahari yang bersinar cukup cerah. Nah guys, kita bahas zoomnya ya. Untuk perbesaran 2 kali di benda yang jauh letaknya ya. Nggak ada yang perfect dari ketiganya. Tapi kalau kita taruh subjek manusia di sini, meskipun nggak ada yang pas banget dari segi warna, kelihatan yang Canon tuh paling detail. Coba lihat pori-pori kulitnya, bekas-bekas jerawatnya, rambutnya, dan lain-lain.
Yang Infinix juga kualitasnya hampir banget setara. Begitu ke Redmi kelihatan banyak artefaknya. Garis kerutan wajah jadi zigzag, kumis dan detailnya pun jadi bergerigi. Kehilangan detail di Redmi juga semakin jelas di 10 kali zoom. Tepian orang bergerigi, detail di air pun hilang. Infinix fokusnya lebih dapet di 10 kali. Memang sih ketika gua pakai, gampang ngestabilin Infinix di 10 kali zoom. Dan kelihatan di foto terakhir ini ya, paling tajam yang Infinix diikuti Canon lalu Redmi. Karena kualitas Infinix tuh hampir sama dengan Canon di 2 kali, tapi kelihatan perbedaannya di 10 kali, gua kasih poin tertinggi ke Infinix. Nah guys, karena ini kategori portrait, penting ya buat kita bahas skin tone. Skin tone yang Redmi dan keseluruhan warnanya tuh terlalu kusam. Dan gue bisa bilang ini karena gue ada di sana waktu itu, dan waktu itu mataharinya cukup cerah. Jadi hasil foto kalian tuh harusnya lebih warm, lebih kuning, lebih cerah. Yang Infinix dan Canon juga terlalu saturated, tapi at least lebih mendekati aslinya. Nah, tapi andaikan kita nggak bahas soal skin tone ya, artifak di Redmi tuh kelihatan banget. Ini kulit mukanya jadi kelihatan kayak pakai kosmetik yang tebel, gak jelas gitu ya. Banyak fine details yang hilang di pipinya, di dahinya, dan lain-lain. Details di Infinix lebih baik, tapi di Canon tuh yang terbaik. Belum lagi portrait mode di Redmi tuh mentok di 1 kali, nggak bisa di zoom. Jadi ya terpaksa dapat framing dari jauh kayak gini ya, kecuali kalian mendekat. Di Tecno dan Canon bisa di zoom, hasilnya pun tetap lebih tajam. Tapi fine details di Canon nggak ada lawan sih, sampai bulu-bulu halus di tangan pun ketangkep dengan cukup baik. Untuk selfie, sekilas sih nggak ada perbedaannya ya. Kalau kalian lihat di layar HP, semuanya bagus, tergantung selera kalian sukanya warna yang kayak gimana. Tapi karena ini pengujian detail, gue harus perbesar. Dan lagi-lagi bisa dilihat yang Redmi tuh fine details yang paling kurang. Nah, kalau kalian pengen lihat detail kayak gini ya, lihatlah detail yang kecil, misalnya alis, bulu mata. Karena bagian besar tuh ya bakal kelihatan tajam-tajam aja. Tapi begitu kita lihat bagian yang kecilnya, itu kan kelihatan. Yang Redmi tuh istilahnya lebih bergerigi ya detailnya. Bahkan bulu halus mata ini udah agak hilang ya. Kalau di yang lain masih agak ketangkep lah sedikit. Sementara itu, Canon dan Infinix itu sebenarnya berimbang banget. Kadang-kadang selfie di Canon yang lebih fokus, tapi di lain kesempatan Infinix yang lebih fokus. Jadi skornya imbang buat Infinix dan Canon. Potret selfie-nya masih mirip-mirip kayak di selfie tadi. Walau sekelas Redmi terkesan tajam, ini sebenarnya hasil dari oversharpening. Cara bedanya gampang. Kalau kelihatan tajam tapi detailnya bergerigi itu artinya di sharpen doang. Kayak di alis ini nih, kelihatan ya tajam dari jauh tapi begitu dekat kelihatan tuh alisnya sebenarnya bergerigi. Dan jadi banyak bekas-bekas over sharpening, misalnya permukaannya kelihatan kasar, kelihatan bergerigi. Rambut halus juga terlihat jadi seperti digores atau dipahat gitu, bukan helai yang nyata. Jadi lebih noisy juga. Lalu tekstur kulit, tepian mata itu kelihatan lebih bergerigi. Jadi kayak serpihan digital. Aslinya mata nggak bergerigi gitu kan. Mengenai separasinya sendiri, kadang-kadang semuanya imbang kok, sama-sama ya kualitasnya beginilah. Tapi di beberapa kesempatan lain, Infinix dan Canon tuh separasinya lebih alami ya. Gua nggak bilang aslinya persis kayak gini nggak. Cuman cara misahin rambut dan backgroundnya tuh lebih alami. Dibanding Redmi yang kelihatan ada blur di sini, blur di sana. Jadi separasinya lebih kelihatan bohongan di Redmi. Infinix dan Canon gua kasih skor imbang, Redmi lagi-lagi skornya paling bawah. Nah guys, ini gue lagi rekam di Full HD 30 fps ya. Nah, kita lihat ya, mana yang paling stabil dari ketiganya. Ini gue pakai phone holder. Phone holdernya nggak ada stabilizernya. Tapi gue berusaha sestabil-stabilnya sambil jalan dengan pace sekitar 2 langkah per detik. Nah ini bawahnya nggak rata ya. Kalau gue planning kayak gini kira-kira. Gue planning lagi ya. Nah, tuh kita coba ke sana sedikit ya. Warna pasirnya paling akurat di Canon. Di Redmi kalau di layar sih kelihatan kayak agak klip ya highlightsnya. Kelihatan ya kayak agak overexposed sedikit. Di sini lebih pas. Di sini ya justru underexposed. At least di layarnya. Nanti kita lihat di layar monitor kayak apa. Kita coba fokusnya. Gitu. Tuh. Dan ini. Fokusnya. Gimana? Yang Infinix tuh kayak nggak mau fokus ya. Nah, baru fokus tuh.
Nah guys, Infinix tuh kadang-kadang ada masalah autofocus. Jadi begitu kita taruh objek yang dekat, kadang-kadang dia nggak mau langsung fokus ke objek itu. Bisa tadi kalian lihat ya, itu tuh ngefokusnya agak susah di Infinix. Sementara di Camon dan Redmi gampang kan ya. Nah tapi isu tersebut tuh nggak selalu muncul, karena kadang-kadang fokusnya berjalan dengan baik kok. Misalnya di sini nih, seperti di Redmi dan di Camon, fokusnya lumayan dapat dengan cepat kah. Nah soal Camon, isu terbesarnya adalah FPS-nya yang nggak 30 fps kalau kalian nyalain Ultra Steady. Bisa dimatiin Ultra Steady-nya tapi pasti jadi gempa banget. Dan ini ngebikin kalau kita gerak-gerakin kameranya kerasa agak patah-patah. Infinix dan Redmi jauh lebih stabil, kerasa lebih enak kalau kita gerakin kamera dengan cepat. Nah di sini gue banyak gerakin tangan gue dan kerasa banget sih di Camon tuh nggak enak dilihatnya. Kita perhatikan ke ranting-ranting pohonnya ya. Perpindahan posisi ranting-rantingnya tuh jadi kelihatan patah. Apalagi kalau kita tiba-tiba panning kayak gini, aduh nggak enak dilihat di Camon. Dan kadang exposure-nya tuh nggak adjust ke level yang betul ya. Jadi langitnya tetap silau kayak gini untuk beberapa detik. What? Sorry? Another one? What? Another one phone? No? No. You know, it's enough. Yeah, thank you. Nah, kalau Camon punya isu kestabilan footage-nya, dan Infinix kadang-kadang agak susah fokus. Redmi juga punya isunya sendiri, lebih ngedut-ngedut dan lebih nge-flicker dibanding yang lain. Kalian bisa rewind video ini untuk melihat kalau Redmi tuh banyak ngedut-ngedutnya sebenarnya. Tapi overall footage-nya Redmi tuh paling enak dilihat. Paling stabil, fokusnya juga paling cepet, exposure-nya lumayan balance, dan juga audio quality-nya tuh bulat. Nggak terlalu kena noise cancellation. Jadi gue kasih poin tertinggi untuk Redmi. Juara duanya udah jelas Infinix karena Camon FPS drop-nya serius banget sih. Yo guys, gue lagi cobain Full HD-nya di kamera depan di 30 fps. Kalau di viewfinder yang Redmi Note 14 5G itu terang banget ya. Jadi muka gue kayak gak silau. Matahari di situ by the way. Kalau gue balik kayak gini ya. Nah, gue nggak tahu nih mana yang paling bagus dynamic range-nya. Nanti gue lihat di layar monitor. Tapi kelihatannya awannya masih lebih jelas di Redmi. Di Camon ada sedikit lah ya. Di Infinix ada sedikit. Tapi kalau gue balik ke arah mataharinya, sekarang gue nggak ada buka mataharinya. Kelihatannya yang Redmi itu malah agak overexpose ya. At least di layarnya. Kalau di monitor nanti ternyata bagus, berarti layarnya aja yang kurang bagus. Kalau di Camon 40 dan di Infinix cukup balance ya. Walaupun di Infinix gue ngeliat warna kulit gue agak kusam kayak grayish gitu, agak abu-abuan. Kalau di Camon kerasa pas sih. Nah, kalian bisa lihat nih ya, pohonnya hijaunya nggak semencrang ini, tapi lebih pas kayak gini. Kayak kalau di sini terlalu kusam ya, di Infinix maksudnya terlalu kusam. Di Camon pas, di Redmi terlalu kinclong, terlalu hijau. Nah guys, mungkin tadi kalian bingung ya, kenapa ketika gua analisis videonya, kok beda sama yang kalian lihat. Nah itu tuh karena tampilan viewfindernya beda ketika rekam sama yang kita lihat sekarang. Jadi ketika tadi gue bilang Infinix tuh agak kusem, gue lagi lihat layar HP Infinix. Tapi ternyata di layar MacBook gua, dia cukup terang kok. Berarti viewfinder Infinix-nya aja yang kurang bagus. Sama halnya dengan Redmi. Tadi gue bilang di Redmi terlalu terang, itu karena gue lihat layar Redmi. Tapi ternyata di MacBook, hasilnya tetap oke-oke aja. Berarti kan layar Redmi-nya aja yang kurang. Jadi isunya Redmi dan Infinix tuh di viewfindernya bukan di hasil rekaman videonya. Sementara layar Camon paling bagus yang gua rekam dan lihat pada saat itu mirip dengan yang gua lihat di monitor ini. Nah tapi walaupun layarnya paling bagus, frame rate-nya paling drop nggak sampai 30 fps. Nah karena ketika gua udah lihat layar monitor, ternyata warnanya semuanya oke-oke aja kok. Ini cuman masalah selera ya, jadi gua anggap imbang soal warna. Tapi soal frame rate, Camon paling buruk. Dan soal dynamic range, Redmi paling baik. Jadi gue kasih poin tertinggi ke Redmi, Infinix di tengah-tengah, dan Camon paling bawah. Akhirnya selesai juga segmen Daylight. Ini adalah ringkasan poin yang didapat oleh ketiga HP tersebut di segmen ini.
Nah guys, setelah 2 segmen, Infinix dan Canon ternyata skornya masih imbang dan Redmi agak tertinggal. Akankah Redmi menyusul? Yuk kita masuk ke segmen low light. Untuk kalian yang masih nonton, thank you dan welcome to low light. Kategori yang diuji di sini sama persis kayak di daylight ya, bedanya cuman di kondisi pencahayaannya aja. Tadi kan di sikon yang terang ya, kalau ini gelap-gelapan. Nah, gue pengen ingetin sekali lagi, kalau kalian lihat ada setengah poin kayak gitu tuh, maksudnya dari rata-rata pembagian poinnya ya. Nah, gimana? Udah cukup jelas ya sistem scoring dan kategorinya. Ayo kita mulai aja dengan ultrawide testnya di low light. Secara sekilas, ultrawide ketiganya di low light punya detail yang mirip-mirip. Untuk foto landscape tanpa manusia, ketiganya punya kualitas yang setara. Namun ketika gue pindah ke tempat yang lebih gelap lagi dan gue taruh subjek manusia, disinilah perbedaan rate itu mulai terasa. Kualitasnya jauh menurun. Ini gue kasih tahu yang Canon sama Infinix tuh gue shot sekali aja, yang Redmi gue ambil 4 kali loh, dan hasilnya ini yang terbaik kayak gini. Selain area wajahnya paling banyak artefaknya, dynamic range-nya juga paling kurang, skin tone-nya pun kehijauan kayak zombie. Padahal nggak ada lampu hijau sama sekali di area itu. Infinix dan Canon cuma beda tipis-tipis aja, cuma soal tone-nya aja beda sedikit. Tapi dari kualitas, ini setara banget. Jadi gue kasih imbang buat Infinix dan Canon. Untuk Redmi, maaf ya, ini kurang banget sih buat ultrawide low light-nya. Nah guys, kamera utamanya di low light tuh sebenarnya kalau sikonnya masih lumayan ada cahaya, ketiganya bagus kok. Detailnya oke, fokusnya nangkep, tone-nya pun asik dilihat, ketiganya tuh enak. Ini cuma masalah preference ya, karena kadang ada yang sedikit lebih kuning, kadang-kadang ada yang sedikit lebih merah. Ini menurut gue sih selera aja. Nah tapi ini kenapa nih gue kalau ngetes HP tuh selalu fotonya banyak. Karena begitu sikon berubah, kadang kelihatan mana yang nggak konsisten. Kayak di sini Redmi tuh kadang lebih terang, kadang malah terlalu gelap. Ya kurang bisa menyimbangkan exposure ke level yang pas. Kadang saking gelapnya tuh bagian shadows-nya udah nggak kelihatan sama sekali. Dan ini nggak kejadian di Infinix dan Canon yang on point banget exposure-nya. Belum lagi sikon yang tambah gelap tuh ngebikin detail di Redmi semakin berkurang. Nah ini bukannya gue nyari kesalahannya Redmi, nggak. Malah sebaliknya, gue tuh sering kasih kesempatan ke Redmi. Gue foto berkali-kali karena siapa tahu gue yang salah cara fotonya kan. Ternyata setelah dijepret 5 kali lebih tetap hasil terbaiknya kayak gini. Bisa kalian lihat sendiri bahwa ketika dibawa ke sikon yang lebih sulit, Redmi itu makin kesulitan buat nangkep foto yang terlihat bagus. Banyak banget lens flare-nya yang ketangkep, lalu keseluruhan fotonya pun jadi berkabut banget. Antara Canon dan Infinix ada plus minusnya masing-masing, tapi bedanya nggak jauh. Setara banget secara keseluruhannya. Untuk zoomnya, ketika masih 2 kali atau 3 kali perbesaran digital, ketiganya masih lumayan oke. Menurut gue processing di Canon tuh paling oke, nggak terlalu banyak noise, juga detailnya tetap terjaga. Tapi ini tuh perbedaannya tipis banget, jadi gue nggak anggap sebagai suatu kelebihan. Nah tapi kalau udah ada subjek manusia mulai kerasa nih, yang Redmi tuh udah sedikit lebih banyak kelihatan artefaknya. Detail-detail di area gelap pun mulai hilang. Dan ini nggak cuma kelihatan perbedaannya di subjek manusia, tapi juga di pepohonan kayak gini. Nah kalau kita push lagi ke maximum zoom, makin kelihatan perbedaannya yang Redmi itu agak kurang. Antara Tecmo dan Canon lagi-lagi hampir nggak ada perbedaannya. Gua anggap imbang. Untuk selfie ya, menurut gue sih sebenarnya Redmi agak sedikit kurang detailnya. Tapi ini baru kelihatan kalau gue perbesar banget ya. Selagi kita nggak terlalu pixel peep sampai agresif banget ya. Terus sebenarnya perbedaan detail dari ketiganya hampir nggak ada. Yang kelihatan sedikit berbeda cuman masalah tone-nya aja, dan itu menurut gua masalah selera aja. Kalau kalian suka yang tone-nya lebih gelap, ya cocoknya pakai selfie Redmi ya. Tapi kalau suka yang lebih terang, cocoknya ke Infinix atau Canon. Jadi tiga-tiganya gua kasih skor imbang. Kita lanjut ke low light portrait. Ketiganya punya detail yang cukup mirip-mirip. Kalau kita pixel peep banget, itu sebenarnya Redmi detailnya emang sedikit lebih kurang. Tapi perbedaannya nggak kayak pas daylight. Jadi di sini tuh hampir sama banget. Dari segi separasi Redmi sedikit lebih unggul. Bisa dilihat kayak rambut tipisnya lebih tertangkap di Redmi. Tapi di Redmi juga gue sering menemukan ada kehilangan detail. Misalnya seperti di baju ini nih. Lalu dari segi warna juga nggak ada yang akurat-akurat banget. Redmi itu terlalu saturated dan langitnya kebiruan banget. Yang lain juga langitnya terlalu hitam kalau kita bandingin dengan aslinya ketika itu. Jadi all in all ini semuanya imbang. Untuk selfie portraitnya di low light yang cahayanya masih lumayan ada, tiganya punya kualitas yang setara. Lagi-lagi kalau kita pixel peep banget sebenarnya Redmi agak kurang detailnya, tapi ini
terlalu minor untuk gua jadikan pertimbangan. Di tempat yang sebagainya ada cahaya terang, Redmi lebih baik dalam menghandle highlights. Tapi perbedaannya emang nggak banyak sih. Nah, perbedaan yang paling kerasa adalah ketika kita udah masuk ke tempat yang lebih low light lagi. White balance Redmi itu udah mulai nggak konsisten. Kadang-kadang terlalu merah, kadang-kadang terlalu ungu. Dan di tempat yang low light banget kayak gini, detail Redmi udah kerasa semakin jauh berkurang. Di layar kecil kayak HP mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kalian lihat di layar lebih besar ya, pasti kelihatan. Kekurangan Infinix dan Camon tuh lumayan minor. Tapi kekurangan Redmi terutama di sikon yang nggak ada cahaya yang cukup. Itu cukup serius sih. Tone-nya salah banget, detailnya juga udah berkurang banget. Dan pertimbangan terakhir kenapa gue kasih Infinix dan Camon nilai lebih ya, itu karena bidang pandangnya bisa diatur lebih luas. Yo guys, ini Full HD 30 fps, low light ya. Di sini agak terang, nggak ada lampu ya. Kita lihat mana yang ada flare-nya paling banyak. Maju dikit biar kelihatan flare-nya. Nah, kelihatan nggak? Ada yang ada flare-nya? Kayak aman-aman aja ya. Kita coba ngezoom ya ke sana ya. Nah, di Redmi tuh nggak bisa ngezoom ngetap. Oh, di sini bisa ya, agak cepet tuh, 10 kali. Tapi karena di Redmi cuma 6 kali, kita bikin 6 kali juga deh di sini. Lalu di Infinix juga kita bikin 6 kali. Nah, ini udah maksimumnya di Redmi ya. Kalau 6 kali kayak gini. Ada orang kita lihat. Nah. Kayak gitu tuh. Kita lihat ke atas daun-daun ya. Gue takut jatuh HP-nya. Ya gue nggak lihat ke atas lah ya, takut jatuh HP-nya. Satu kali. Nah, kita jalan ke sana ya. Kita lihat ada apa. Nah guys, dari pengamatan gue, ini adalah kekurangan masing-masing dari HP ini ya. Dynamic range-nya Redmi paling limited. Kalau kita putar balik ketika kita nge-shoot lampu yang terang tadi ya, di Redmi paling hilang detailnya. Di Camon detailnya lebih baik, tapi di Infinix paling baik dibanding ketiganya. Nah, Camon tuh paling buruknya ketika kita nge-zoom detailnya paling nggak jelas. Lu footage juga paling goyang, paling nggak stabil. Dan ketika kita panning-panning dan jalan juga, frame rate-nya paling kecil. Di Redmi gue pakai auto frame rate karena kalau gue matiin terlalu gelap footage-nya. Dan ini juga ngebikin frame rate-nya turun. Di Infinix juga turun, tapi paling kecil turunnya dibanding yang lainnya. Nah, ada flare dikit ya. Kelihatan flare-nya. Semuanya punya flare copy paste nih. Ya. Nah lalu guys, Infinix juga kelihatan paling stabil kalau kita jalan, kalau kita geser-geser kameranya, dan kalau kita ngezoom ke tempat yang jauh-jauh. Memang dari pengalaman gue pakai Infinix, ketika nge-review tuh gue emang suka banget sih ketika megang ngezoom jauh itu nggak gampang goyang. Detailnya juga lumayan balance, exposure-nya juga lumayan pas. Nah bisa kalian lihat di sini ya, ketika gue ngezoom jauh di Infinix tuh stabil banget, yang lain agak goyang. Kombinasi kestabilan, frame rate yang lebih stabil, panning yang lebih smooth dan exposure yang lebih pas membuat gue memilih Infinix untuk dapat poin tertinggi. Redmi dan Camon sama-sama banyak isunya, mulai dari nggak stabil, jitter yang lebih kerasa, ketika panning lebih nggak smooth, zoom yang kadang goyang di Redmi, kadang goyang di Camon, jadi gue kasih imbang untuk keduanya. Nah guys, untuk pengetesan selfie videonya di low light, gue pakai Full HD 30 fps. Dan dari pengamatan gue, kualitas ketiganya sangat mirip. Frame rate-nya turun ke sekitar 25-26 fps semuanya. Dan kelihatan dari segi smoothness-nya mirip-mirip aja. Yang gue notice di Camon tuh kadang-kadang exposure-nya nggak ngangkat. Di Infinix ketika gue jalan, footage-nya kurang stabil dan sedikit lebih gempa dibanding gue yang lainnya. Redmi overall paling stabil. Belum lagi ketika gue tes audionya, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa dengerin audionya di sini ya. Apakah suara gue jelas? Gue ngetes nih suaranya di Redmi kayak apa ya. Lalu suaranya di Camon 40 jelas nggak nih? Nah, gimana suaranya di Infinix Note 50 Pro? Cukup jelas? Dari pengamatan gua, audionya Redmi itu paling bersih. Walaupun noise cancellation-nya nggak terlalu kerasa, tapi suara kita nggak terlalu jadi robotik, nggak kayak kaleng. Kualitas audio kayak gini nih yang gampang banget diproses di video editor. Jadi udah jelas ya, nomor satunya Redmi, Camon dan Infinix gua anggap imbang karena ada minusnya masing-masing.
Nah guys, thank you banget masih setia nonton. Ini adalah ringkasan dari segmen low light. Di segmen ini Infinix unggul lagi, dan keseluruhan skornya Infinix unggul dibanding Canon. Redmi jauh tertinggal, tapi apakah akan mengejar? Ayo kita lihat segmen terakhir. Nah guys, selamat datang di kategori terakhir. Ini adalah kategori ekstrim. Ini kita mau nge-push lagi kemampuan kamera ketiganya dengan mengetes mereka di kategori-kategori yang lebih sulit. Seperti sebelumnya, ada beberapa kategori yang poinnya tuh 3, 2, 1. Tapi untuk kategori yang lebih penting, gue kasih poin 5, 3, 1. Sistem scoringnya udah jelas ya. Kita mulai aja, nanti gue jelasin per kategorinya tentang apa. Ayo kita mulai dengan Extreme Low Light. Di Extreme Low Light ini gue biasanya bawa HP-nya ke tempat yang gelap banget, yang cahayanya hampir nggak ada. Tujuannya tuh gue biasanya pengen lihat gimana night mode-nya, gimana kemampuan viewfinder-nya untuk nangkep subjek yang di depan kita, dan juga gimana performa autofocusnya di tempat yang gelap banget, sekaligus ngetes flash-nya. Untuk hasil fotonya yang semuanya pakai night mode, untuk subjek manusia, Redmi tuh nggak ngangkat sama sekali. Nah sebenarnya kondisi gelapnya tuh kayak di Redmi gini ya, aslinya gini, nggak kelihatan apa-apa. Tapi somehow di Infinix dan Canon, night mode-nya berhasil ngangkat sampai kelihatan semuanya. Memang sih agak ngeblur, tapi kalau pakai tripod, night mode yang efektif kayak gini tuh sebenarnya pondasi yang kuat untuk dapetin foto yang terang dan juga tajam. Nah dicoba untuk foto landscape sama juga ya, yang Redmi tuh nggak ngangkat, yang Canon dan Infinix lebih jelas. Untuk rekaman video tanpa flashlight, ini gelap banget. Tapi somehow yang Canon kelihatan sedikit nih, kelihatan ya mukanya, walaupun gelap banget kayak gini. Ketika gue nyalain flashlight, walau Redmi paling gelap, dia sebenarnya paling stabil, paling minim jitter, kedutan, dan noise-nya. Ditambah lagi audionya tuh kentara banget, lebih bagus. Nah tapi kalau kita nyalain flashnya di foto, Redmi lagi-lagi paling kurang sih, shadow-nya nggak keangkat. Infinix dan Canon tuh lumayan balance ya, sampai rumput-rumputnya pun kelihatan. Sementara kalau untuk kamera selfie, perbedaannya terlalu minim, menurut gue mirip-mirip aja. Video lebih ke Redmi, foto lebih ke Infinix dan Canon, selfie imbang. Jadi skor ketiganya sama kuat. Di kategori makro, ironisnya Redmi yang punya kamera makro justru detailnya paling kurang. Kelihatan ya tekstur bawahnya sebenarnya yang paling tajam itu Infinix, lalu Canon, lalu Redmi. Tapi di foto subjek manusia ini, detail ketiganya on par kok. Redmi dan Infinix sedikit dipertajam, Canon lebih natural. Cara bedanya gampang loh. Jadi kita tinggal lihat aja alis atau bulu matanya ya, yang paling menyerupai bentuk alis dan bulu mata yang asli. Tapi ya bedanya hampir nggak ada sih. Ini gua anggap seri aja. Nah guys, untuk cinematic atau portrait video, Redmi tuh nggak punya fiturnya. Jadi gue nggak bisa kasih poin apa-apa ya, poin untuk Redmi udah jelas 0. Nah lalu antara Canon dan Infinix, sekilas tuh mirip banget, tapi kalau kita amati lagi, dynamic range di Infinix tuh lebih luas. Bisa lihat dari detail langit yang lebih ketangkep, lalu juga kontrasnya lebih pas ya, sehingga detail baju juga lebih kelihatan. Apalagi warna bajunya ini lebih akurat di Infinix ya. Gue udah jelasin kan di awal kalau itu tuh bukan biru keunguan, tapi biru dongker, biru navy. Jadi lebih ke arah biru. Soal stabilisasi dua-duanya mirip-mirip sih. Soal separasi juga dua-duanya mirip. Nah ini Canon, ini Infinix. Kita coba sekali lagi ya. Karena tadi pakai holder kayaknya kurang stabil. Jadi gue pakai tangan aja. Supaya lebih mirip kayak aslinya juga kan ya, kalian kan pakai tangan juga rekamnya. Untuk cinematic di kamera depan, keduanya punya plus minus. Untuk skin tone dan keseluruhan tone-nya lebih sesuai di Infinix, tapi kestabilan footage-nya sedikit lebih baik di Canon. Dynamic range-nya tetap sedikit lebih baik di Infinix menurut gua. Dan separasinya sama-sama aja sih. Tapi soal audio, Infinix menang ya, dan di kamera belakang Infinix juga tadi menang. Udah jelas cinematic Infinix lebih bagus. Nah guys, ini gue nyobain layout atas bawah ya. Menurut kalian di sini suaranya bagus nggak? Lalu stabilisasinya kayak gimana? Smoothness-nya kayak gimana? Apakah laggy? Apakah patah-patah? Apakah suara gue rusak? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Nah guys, Redmi nggak punya dual video. Tapi ngomongin antara Infinix dan Canon, audionya sama-sama ada delay tadi ya. Tapi Canon punya sedikit keunggulan nih. Di kamera belakangnya, kalau kalian lihat di perahu dan pantainya, jauh lebih stabil dibanding yang Infinix. Jadi ini sudah jelas lah, Canon dapat skor tertinggi.
Nah, di kategori motion blur ini, kita akan menilai seberapa baik masing-masing kamera menangkap subjek yang lagi bergerak. Di Redmi aneh ya, shutter speednya udah paling slow tapi juga cukup gelap. Di Canon, shutter speednya cepet banget, tapi hasilnya jadi agak underexposed. Infinix berhasil ngambil shutter speed yang pas, sehingga hasilnya nggak terlalu gelap, tapi juga nggak terlalu ngeblur. Di malam hari, Redmi tuh nangkep subjek yang bergerak agak terlalu banyak artifaknya. Shutter speednya juga terlalu slow. Canon yang terbaik di sini, namun bedanya tipis banget sama Infinix. Nah, karena Infinix bedanya lumayan jauh tadi ketika siang hari, jadi poin maksimumnya jatuh ke Infinix, lalu Canon, dan terakhir Redmi. 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 Nah guys, untuk tes yang ini karena susah pegang 3 HP sekaligus buat tesnya satu-satu. Setelah dilihat berkali-kali, lihatnya Redmi tuh sedikit lebih stabil dibanding dua lainnya. Ketiganya punya efek kedut-kedut, tapi gempanya paling minimal di Redmi. Untuk dynamic range-nya, di fotonya, secara keseluruhan Redmi paling sempit. Bagian shadows-nya sering nggak terlalu kelihatan, highlights-nya juga suka hilang, dan ini juga berlanjut sampai malam hari. Tapi, kalau kita ngomongin dynamic range di video yang real time, justru Redmi yang paling bagus. Ini bisa dilihat ya, bagian langitnya lebih jelas di Redmi. Di video yang sebelumnya kita lihat juga itu lebih jelas di Redmi. Jadi all in all semuanya imbang. Hai guys, sampai juga di segmen terakhir yaitu konsistensi. Konsistensi itu penting banget karena ini menentukan seberapa mudah kalian menangkap foto yang baik dan seberapa sering gagalnya dan berhasilnya. Untuk Redmi, konsistensinya bisa terbilang kurang. Karena walau kadang-kadang exposure dan tone-nya enak dilihat, nggak jarang ketika sikonnya udah lebih sulit atau lebih gelap, dia mulai menunjukkan kekurangannya, seperti flare yang berlebihan, exposure yang terlalu gelap, shadows yang nggak ngangkat, highlights yang clipped. Untuk Canon, bagian fotonya udah konsisten banget. Processing dan tone di 1 kali, 2 kali, sampai maksimum zoom masih sama konsistennya. Kualitas dynamic range yang bagus bisa ditemui di semua mode, dan untuk harga di bawah 3 juta ini udah sangat konsisten. Tapi kenyataan bahwa Canon tuh sering dapat poin paling kecil ya di tes video recording, itu tuh sebenarnya menunjukkan bahwa video recordingnya punya beberapa isu yang cukup serius. Nah, kesimpulan untuk Infinix Note 50 Pro 4G. Pinter dan cerdas menempatkan dirinya sebagai all-rounder di tes ini. Sangat konsisten di foto, motion blur-nya oke, mudah ngestabilin di maksimum zoom, dan kualitas videonya mendekati Redmi, membuat dia menjadi yang terbaik di kategori konsistensi. Nah guys, kira ya ini adalah ringkasan poin dari segmen Extreme. Di segmen ini lagi-lagi Infinix menang, dan ini menempatkan Infinix di final score yang tertinggi. Nah guys, akhirnya sampai juga kita di ujung dari Pixel Battle kali ini ya. Kalian udah tahu pemenangnya kan? Pemenangnya adalah Infinix Note 50 Pro. Nah, kenapa sih dia bisa menang? Dia tuh kata gue punya processing foto yang bagus, tajam tapi nggak terlalu over sharpen, kelihatan natural, mirip kayak Canon 40. Dibandingin di liga ini pun skin tone-nya masih lumayan enak dilihat. Stabilannya di maximum zoom unmatched di battle ini. Dengan dynamic range yang masih oke juga, dengan detail yang masih oke juga, dia adalah all-rounder yang pantas lah dinobatkan sebagai pemenang Pixel Battle kali ini. Nah guys, sebelum gue pamit ya, seperti biasa, gue meminta tolong sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, lalu subscribe ke channel gue dan juga nyalain loncengnya, supaya kalau ada video baru kalian dapat notifikasinya dan nggak akan kelewatan. Nah guys, akhirnya gue Ben dari Bali, gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di review-review yang berikutnya. Bye.